Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya percaya masing-masing kita membuka hari dengan syukur dan penuh sukacita di dalam Tuhan. Maka dari itu, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, hari baru ini kami boleh nikmati. Kami tahu ini pemberian dari Tuhan, sehingga kami boleh terus memanjatkan syukur kami ke hadirat-Mu. Saat ini, mengawali setiap aktivitas, kami mau dibekali dengan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang menuntun setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan kita di saat ini terdapat dalam Ulangan 4, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8, yang isinya demikian. Sebab, bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, manifestasi kehadiran Allah atau teofani yang adalah penampakan Allah dalam perjalanan umat Israel telah disaksikan oleh bangsa Israel melalui kehadiran tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari sebagai penunjuk jalan yang harus mereka tempuh. Bahkan ketika bangsa itu bersungut-sungut di padang gurun, Tuhan mendengar dan menurunkan hujan roti pada waktu pagi, dan pada waktu senja datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Tak boleh lihat dalam Keluaran 16 ayat 11 hingga 13. Hal ini menjadi pertanda bahwa Allah begitu dekat dengan umatnya. Bahkan Allah berdiam di tengah-tengah umatnya untuk menuntun dan memelihara mereka. Inilah kebanggaan bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, yang kepada mereka Allah berkenan menjalin hubungan yang akrab dan memberikan hukum yang adil untuk membentuk karakter menjadi bangsa yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, bangsa Israel patut berbangga sebagai umat pilihan Allah. Kita juga harus berbangga sebagai orang-orang pilihan Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah kebanggaan sekaligus tanggung jawab kita sebagai umat kepunyaan Allah. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya bukan hanya sebagai Allah yang transenden atau tak terjangkau melampaui dunia, melainkan juga sebagai Allah yang imanen atau yang ada dalam dunia dan beserta dengan manusia. Jadi betapa dekatnya Allah dengan kita manusia, dan setiap saat kita yang percaya kepadanya memiliki hak untuk datang dan berseru kepada Allah tanpa lagi melalui pengantara iman seperti dalam perjanjian lama, tapi hanya melalui nama Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 23b, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Bapak, Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika Allah sedemikian dekat dengan kita melalui iman kepada Yesus Kristus, maka hendaklah kita juga membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam persekutuan doa, saat teduh kita, dan bahkan perenungan firman-Nya di tengah keluarga sebagai wujud kebanggaan selaku umat pilihan Allah. Mari kita lakukan itu, agar hidup kita dan anak-anak kita terus terpelihara dalam rahmat Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga,
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Mampukanlah kami, umat tebusan-Mu, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu dan menyaksikan karya-karya-Mu yang agung dalam hidup ini. Mampukan kami menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami bawa dalam nama Yesus. Amin.